Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan dibahas tentang tata cara, baik waktu, syarat, pelaksanaan sholat daripada hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Hari Raya Idul Kurban, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah, kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang selalu kita utamakan dalam kesempatan setiap kajian kita adalah tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan keistiqomahan kita di dalam keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu semua kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kewajiban kita selaku hamba Allah, dan kemudian juga bersama-sama kita saling mengkaji, memberi nasihat dan menasihati, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita sesama muslim. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita ikhlaskan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 rakaat sebagaimana salat sunnah yang lain, 2 rakaat. Hanya perbedaannya adalah pada niat dan takbirnya, ya. Diawali sebagaimana biasa berdiri betul, kemudian niat di dalam hati untuk melaksanakan salat Id, ya. Usolli sunnatal Idil Adha rakaataini makmuman, ya, kalau makmum, ya. Lillahi taala. Aku salat 2 rakaat salat Idul Adha atau Idul Fitri, 2 rakaat menjadi makmum mengikut imam karena Allah taala. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, setelah itu baru takbir di rakaat yang pertama itu sebanyak 7 kali. Takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali dan 6 kali bacaannya. Bacaannya di sela-sela antara takbir satu dengan takbir yang berikutnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, jadi bacaannya 6 kali, takbirnya ada 7 kali. Di rakaat yang kedua itu ada 5 kali takbir, ya, 5 kali takbir dan bacaannya berarti 4 kali. Jadi jumlah takbirnya ada 12 kali. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, salat 2 hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha itu disyariatkan pertama kali pada tahun pertama hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kedua syarat tersebut hukumnya, pelaksanaannya hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu mengerjakan salat hari raya dan memerintahkan kepada umatnya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya, untuk menghadiri pelaksanaan salat
hari raya tersebut. Hadir semuanya. Ya. Bagus di lapangan, pelaksanaan sholat itu di lapangan. Hari raya di lapangan. Boleh di masjid, boleh. Ya. Rasulullah pernah sekali di masjid ketika cuacanya hujan. Ya. Lapangan kita cukup luas, alhamdulillah sudah bagus. Ya. Jadi pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan masalah salat hari raya ini. Di antaranya adalah ada beberapa sunnah-sunnah hari raya. Yang pertama, disunnahkan kita mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik tidak mesti baru, ya kan? Kalau kita anak-anak kita, ya alhamdulillah, kalau ada yang bagus, yang baru, alhamdulillah. Ya, tapi kita disunnahkan mandi pagi dengan niat ya mandi hari raya. Nawaitu ghusla Idul Fitri atau Idul Adha lillahi ta'ala. Kita mandikan anak-anak kita atau mandi sendiri. Kemudian memakai wangi-wangian, harum-haruman ya. Dan juga mengenakan pakaian yang terbaik. Ini ada beberapa hadis ya yang berkaitan dengan ini. Hadis yang pertama, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan bahwa Nabi SAW memakai burda hibarah. Itu sebuah jenis pakaian buatan Yaman pada setiap hari raya. Dan beberapa hadis yang lain. Intinya adalah di sini kita disunahkan untuk bersih diri, ya, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk kemudian karena itu adalah hari raya besar umat Islam sehingga kita benar-benar bergembira keluar dari rumah kita untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian yang berikutnya, hukum makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri karena kita sebelumnya puasa Ramadan sebulan, maka sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri, kita disunahkan makan dulu, buka dulu. Ya, isi dulu perut kita. Nah, sebaliknya kalau Idul Adha, kita disunahkan untuk puasa dulu. Jadi nanti puasa. Nah, ini terkait dengan puasa. Hari ini tadi puasa Tarwiyah ya, 8 Zulhijjah puasa Tarwiyah. Besok itu puasa Arafah. Besok puasa Arafah, bagus puasa Arafah itu. Salah satu hadis menyebutkan bahwa salah satu fadilah atau keutamaan puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa sebelum dan sesudah. Ya kan 2 tahun berturut, Masya Allah. Jadi bagus kita besok pelaksanaan orang di Arafah ya, para jemaah haji di Arafah, mungkin tidak terlalu banyak jemaah haji tahun ini ya, 1000 ya. Nah, jadi kita yang kalau mereka yang di Arafah ya mereka tidak berpuasa karena cuaca karena ini, tapi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji yang di tanah air, maka kita disunnahkan untuk puasa Arafah ya, besok puasa Arafah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Nah, jadi kalau salat Idul Adha itu disunahkan untuk berpuasa. Jadi begitu bangun tidur kita jangan makan dulu, nanti makannya setelah salat. Sehingga pelaksanaan ibadah salat itu kalau Idul Fitri itu pelaksanaan salatnya itu agak lebih diperpanjang itu ya kan. Jadi paginya itu agak lebih luas. Untuk apa? Untuk orang bayar fitrah dan sebagainya. Untuk makan, untuk bayar fitrah itu diluaskan. Jadi kalau pelaksanaan salat Idul Fitri itu agak sedikit matahari lebih naik. Tapi kalau Idul Adha itu disegerakan, lebih disegerakan untuk pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi besok nanti mungkin maksimal jam 7 sudah, ya kan? Nah, kalau di sini Anda lihat di spanduk itu pukul 6.30 ya. Anda lihat di pukul ya maksimal jam 7 sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Rata-rata mungkin di tempat lain jam 7 gitu ya. Silakan aja, enggak masalah. Ya kalau dari ini setelah matahari naik sepenggalan nih ya, naik sepenggalan. Jadi sudah matahari terbit itu pelaksanaan salat Idnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tempat melaksanakan salat Id. Tempat tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi salat hari raya boleh dilaksanakan di masjid, tetapi lebih utama dilaksanakan di tempat terbuka. Kalau kita lihat suasana salat Id, karena kemarin salat Id kita mungkin masing-masing ada yang
di rumah gitu ya kan. Mungkin juga di sekarang ini masih ada yang seperti itu, karena di beberapa ormas Islam ada yang belum menganjurkan untuk salat berjamaah di ini. Jadi sebagian mungkin ada ya, jadi masih bisa salat di rumah masing-masing, tidak ada masalah ya. Salat Id boleh di rumah, boleh di lapangan, boleh di masjid. Tapi yang lebih diutamakan di sini dalam dia adalah di tempat yang terbuka, yakni di lapangan atau di luar masjid. Selagi tidak ada halangan untuk melaksanakannya di luar masjid. Catatan ya. Nah, kalau misalnya hujan ataupun ada sebab-sebab yang lain, maka bisa dilakukan sholatnya di dalam masjid. Nah, Rasulullah SAW pernah juga melaksanakan sholat di dalam masjid ketika hujan, tapi selebihnya ketika aman, suasananya tidak ada halangan, pelaksanaan sholat di lapangan terbuka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para wanita dan anak-anak dianjurkan menghadiri sholat Id. Bahkan dikatakan juga wanita yang hamil sekalipun juga ya, anak-anak kecil diajak semuanya untuk paling tidak dia tidak bisa melaksanakan sholatnya, dia mendengarkan khutbah Idnya. Hadis terkait dengan ini adalah Ummu Atiyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amarana Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi an nukhrijal awatiqa wal khussat wal khuyat fil aidaini fayashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ta'tazil al huyadul musalliyah." Kami diperintahkan agar memerintahkan para gadis dan wanita yang haid pada kedua hari raya agar mereka dapat menyaksikan kebaikan pada hari itu dan juga doa kaum muslimin. Hanya saja hendaknya wanita-wanita yang haid menjauhi tempat salat. Nah, artinya dia yang haid itu tidak melaksanakan salat. Artinya tetapi bisa bisa juga tetap hadir dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian juga hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan seluruh istri dan anak-anak perempuannya pada 2 hari raya tersebut. Jadi ada beberapa hadis di sini. Intinya adalah semuanya bisa ikut ya, dianjurkan untuk menghadiri salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Ini kalau kita di sini semuanya hadir penuh ya, apalagi kita ada social distancing, maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga bisa kita semuanya bisa ada tempatnya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, sunnah yang lain adalah melewati jalan yang berbeda ketika mau melaksanakan ataupun sesudah pergi dan pulangnya lewat jalan yang berbeda. Tapi kalau jalannya itu aja ya udah itu aja jalannya. Kalau di Makkah ataupun di Madinah semua itu jadi jalan ya, keliling itu ya. Jadi segala penjuru bisa. Jadi mudah sekali di sana untuk jalan yang berbeda. Tapi kalau kita di sini yang di kita yang di Rasipa misalnya di Albina 4 ya di situ aja yang di sini. Ya, tapi kalau mau mutar-mutar dulu ya silahkan saja ya. Tapi suasana sekarang juga nggak tahu bagaimana ini ya, apakah ada terima tamu atau bagaimana itu ya. Ya Allah alam ya. Tapi ini adalah dalam suasana kondusif ya, dalam suasana yang aman. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian waktu pelaksanaan. Ini saya lewati beberapa hadisnya, tapi yang jelas kita di sini tahu ya sunnah-sunnahnya. Waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu pelaksanaan sholat Id adalah mulai terbitnya matahari. Jadi memang matahari sudah benar-benar terbit setinggi kira-kira 3 meter dan berakhir apabila matahari telah tergelincir. Jadi salat itu bisa pagi atau bisa ini ya sampai tergelincir waktunya itu ya, waktunya nggak panjang sebenarnya ya. Nah, jangan baru muncul baru ini ya, itu tidak boleh kita ada waktu-waktu yang dilarang kita salat ya. Nah, makanya ada dilewatkan dulu mataharinya. Ahmad bin Hasan Banna meriwayatkan dari Jundab Rasulullah SAW
salat Idul Fitri bersama kami ketika posisi matahari tingginya kira-kira 2 penggalah. 2 penggalah itu seukuran 2 tombak, ya kurang lebih 3 meter. Gitu ya. Dan salat Idul Adha ketika posisi matahari tingginya kira-kira sepenggalah. Kalau Idul Adha sepenggalah berarti 1 tombak, ya 1,5 meter kurang lebih ya. Imam Syaukani mengomentari bahwa hadis ini ialah sebaik-baik hadis yang menjelaskan tentang ketentuan waktu sholat Id. Jadi tadi juga sudah disampaikan kalau Idul Fitri lebih lama, tapi kalau Idul Adha agak disegerakan. Berikutnya azan dan iqamat pada sholat Id. Apakah ada azan dan iqamatnya? Tidak ada. Ya, azan sebagaimana azan biasa kita ataupun iqamah itu tidak ada. Tapi di sini ada ucapan as-salatu jami'ah. Ini disebut azan. Orang biasa juga bilang azan. Azan dulu. Ya as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah itu mengajak ya. Tapi di beberapa hadis lain juga itu pun juga tidak masalah. Tidak masalah ya, tidak apa-apa gitu ya. Ibnu Abbas dan Jabir meriwayatkan bahwa pada Idul Fitri dan Idul Adha tidak dikumandangkan azan. Atta meriwayatkan, aku diberitahu oleh Jabir bahwa Nabi pada salat Idul Fitri tidak diserukan azan baik sebelum maupun sesudah imam keluar. Tidak pula diserukan iqamah atau panggilan apapun. Yang jelas pada hari itu tidak ada panggilan apa-apa maupun juga tidak ada iqamah. Jadi tidak ada apa-apa ya, sudah langsung seperti itu. Kemudian berikutnya adalah takbir pada salat Id. Nah tadi sudah kita jelaskan masalah takbir pada salat Id. Jadi jumlah salat Id pada hari raya adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, ya, jadi takbiratul ihram tidak termasuk, ya kan? Setelah takbiratul ihram dan sesudah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah niat ya, dan takbiratul ihram ya, kita sebelum membaca surah Al-Fatihah itu disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Adapun pada rakaat yang kedua sebelum membaca surah Al-Fatihah, setelah kita bangkit dari setelah kita bangkit dari sujud, ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah kita juga disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali dengan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Kalau di sini tidak ada bacaan yang lebih khusus, tapi bacaannya adalah membesarkan nama Allah, mensucikan Allah ya. Hadis yang pertama, Amr bin Shu'aib yang meriwayatkan bahwa ketika sholat Id Nabi SAW bertakbir 12 kali ya, 12 kali, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun baik sebelum maupun sesudah sholat hari raya tersebut. Kemudian hadis yang kedua, Abu Daud dan Daraqutni meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'ah ba'dahuma tiltaihima." Membaca takbir pada salat Idul Fitri itu ada 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dan bacaan dilakukan sesudah itu. Ini bacaan surah Al-Fatihah dan surah yang lain setelah takbir tersebut. Ini insyaallah sudah cukup jelas ya. Kemudian terkait dengan salat sebelum atau sesudah salat Id. Tadi sudah jelas tidak ada ya, sudah disampaikan tidak ada. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mushola tempat pelaksanaan salat, lalu mengerjakan 2 rakaat dan tidak salat sebelum atau sesudahnya. Di sini adalah salat tahiyatul masjid ataupun salat mutlak gitu ya. Tapi hadis yang lain disebutkan bahwa tidak melaksanakan salat sesudah atau sebelum salat Id. Orang yang sah melakukan salat Id, salat hari raya atau salat Id sah dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, juga anak-anak, baik itu dalam keadaan musafir maupun mukim, secara berjamaah atau sendiri-sendiri, di rumah, di masjid, atau di lapangan. Barang siapa yang tertinggal berjamaah dalam salat ini adalah ia salat 2 rakaat.
Bahkan di sini ada mengqada salat ya. Jadi salatnya besoknya baru salat. Kejadiannya ada kisahnya. Ya, jadi pada saat itu belum ada informasi terkait dengan munculnya 1 Zulhijjah. Taunya itu sore. Ya, sore baru tahu bahwa hari itu adalah hari raya. Maka Rasulullah, para sahabat melaksanakan sholat pada besok harinya. Ada hadisnya yang seperti itu. Kemudian terkait dengan khutbah Aid, jadi di sini ada beberapa hadis ya. Ada khutbah itu yang dilaksanakan, kan kalau kita di sini sholat dulu baru khutbah, gitu ya. Tapi ada dalam sirah ini khutbah baru sholat. Jadi di sini ada kisahnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.